Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Papeda, channel yang membahas tentang alur cerita film. Hari ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Boyancy. Film Boyancy ini dirilis pada tahun 2019, merupakan film yang diangkat dari cerita nyata dari seorang anak berumur 14 tahun dari keluarga yang sangat miskin yang bercita-cita ingin merubah kehidupannya, tetapi nasib berkata lain. Tidak usah berpanjang lebar lagi sebelum masuk ke alur ceritanya. Apabila teman-teman berkenan untuk klik tombol like, comment, share, serta subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja sedang bekerja di sebuah sawah. Nama seorang remaja itu adalah Cakra. Scene pun berubah di mana Cakra sedang makan bersama keluarganya, dan ayahnya memerintahkan Cakra untuk mengambil pupuk esok hari. Cakra saat itu protes kepada ayahnya, kenapa harus selalu dia yang disuruh, karena selama ini dia sudah banyak bekerja keras, tetapi dia tidak mendapat bayaran sedikit pun. Dan Cakra saat itu meminta bayaran kepada ayahnya, dan dia juga menyinggung kenapa orang tuanya harus memiliki banyak anak. Dan jelas saja, ayahnya yang mendengar hal itu menjadi marah karena perkataannya. Terbesit di pikiran Cakra ingin pergi dari kampungnya karena berkeinginan merubah nasibnya. Di saat Cakra bermain bola, dia mendapatkan informasi kalau temannya bekerja di Thailand dengan bayaran yang cukup lumayan. Namun saja, biaya yang dibutuhkan untuk ke Thailand cukup besar. Cakra dan temannya pun bertekad untuk pergi ke Thailand. Dan malam hari pun tiba. Saat makan malam, seperti biasa, ayahnya memerintahkan Cakra untuk mengambil pupuk esok hari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Cakra yang dikira mengambil pupuk oleh ayahnya ternyata berbohong. Karena pagi itu, ia berangkat ke Thailand tanpa pamit kepada orang tuanya. Saat Cakra bertemu temannya mengatakan kalau ia tidak jadi berangkat ke Thailand dan menyarankan Cakra untuk tetap tinggal. Tetapi Cakra menolak karena ia tidak bisa bekerja dengan orang tuanya tanpa mendapatkan bayaran. Akhirnya, Cakra memutuskan pergi seorang diri beberapa tahun dengan keyakinan membawa pulang uang yang banyak. Tiba-tiba, mobil yang ditumpangi Cakra pun berhenti di suatu tempat. Sang sopir meminta uang kepada para penumpang, tetapi Cakra dan seorang penumpang tidak bisa membayar uang yang diminta. Sang sopir pun memutuskan kalau mereka bekerja di pabrik yang berbeda. Kemudian mereka dibawa ke suatu tempat. Ternyata di sana sudah ada banyak orang. Di saat hari sudah mulai gelap, mobil yang menjemputnya pun tiba. Mereka dibawa dengan cara diselundupkan, dan akhirnya mereka tiba di Thailand, tepatnya di sebuah pelabuhan. Dan ada seorang pria gemuk memberitahukan kalau mereka akan dibawa ke pabrik dengan menggunakan kapal. Seorang pria yang protes harus mendapatkan pukulan oleh pria gemuk itu. Dan di awal, semuanya sudah tampak mencurigakan. Sesampainya di tengah laut, ada sebuah kapal yang mendekat. Dan kapten kapal itu memilih Cakra dan 3 orang untuk masuk ke kapalnya. Sampai di sini mereka belum mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada mereka. Mereka belum sadar kalau mereka dijadikan sebagai perdagangan manusia atau budak. Di kapal itu, mereka mulai bekerja memasukkan hasil tangkapan ke dalam kapal. Dan saat malam hari, mereka hanya diberi makan nasi tanpa lauk ataupun sayuran. Dan mereka pun harus tidur bersempit-sempitan di dek kapal. Keesokan hari, di saat mereka mulai bekerja, seorang dari mereka terlihat sakit. Sang kapten mendekati orang yang sakit itu dan malah menyiksanya dengan cara menyentrum dan mendorongnya ke laut. Cakra yang melihat kejadian itu kaget dan hanya terdiam. Hari-hari pun berlalu. Cakra dan yang lainnya bekerja keras tanpa bayaran sedikit pun.
Saat kapal menepi di daratan, sang kapten dan para awak kapal yang lain pergi ke suatu tempat. Tetapi para pekerja tidak diperbolehkan meninggalkan kapal, dan mereka dijaga oleh seorang awak kapal yang menggunakan senjata. Setelah malam harinya, kapal kembali melaut. Tak disangka dari arah belakang, seorang pria mencoba kabur dengan menggunakan jerigen. Tetapi sang kapten menyadari hal itu, dan mereka mencari dan menemukan kembali pria malang itu. Setelah diketemukan, mereka mengikat pria malang itu dengan rantai ke sebuah pemberat dan melemparkannya ke laut. Dan Cakra yang melihat hal itu hanya terdiam. Suatu hari, Cakra membawakan ikan segar yang ditangkapnya kepada sang kapten. Cakra saat itu bertanya kepada sang kapten, kapan utangnya akan lunas? Sang kapten menjawab, setibanya nanti di Thailand. Karena kebaikan Cakra, sang kapten memberikannya daging ikan untuk dimakan. Scene pun berubah. Diperlihatkan kapal pemasok tenaga kerja mendekati kapal. Dan tiba-tiba, teman Cakra di sebelahnya tampak terlihat kurang waras dan menunjukkan keanehan. Di lain tempat, sang kapten mendapatkan tenaga kerja baru yang berasal dari Burma. Keesokan harinya, temannya itu dipukul oleh kapten saat ia sedang bekerja, karena ia terlalu lambat saat bekerja, dan pria itu pun membalas memukul sang kapten dengan sekop. Tetapi nahas, teman-teman sang kapten dengan cepat menembak pria itu. Setelah itu, sang kapten memanggil sebuah kapal untuk mendekat. Pria yang memukul sang kapten itu diikat dengan tali di tangan dan kakinya, dan mereka pun mendorong pria itu ke laut. Ternyata pria itu ditarik ke kedua arah yang berbeda oleh kapal itu. Mereka membunuh pria itu dengan kejam. Karena melihat kejadian itu, Cakra bertambah dendam kepada mereka. Waktu pun berlalu. Si Cakra masih sering mengantarkan ikan untuk sang kapten. Seperti biasanya, daging ikan diberikan kepada Cakra sebagai upah. Setelah malam tiba, saat waktunya Cakra makan, pekerja yang baru dari Burma itu menghabiskan jatah makanannya. Ternyata pekerja dari Burma itu dengki dengan ikan yang sudah diberikan oleh sang kapten. Keesokannya pun, kejadian itu terulang kembali. Dan pekerja baru itu pun yang mengantarkan ikan kepada sang kapten. Merasa tersaingi, pada malam harinya, Cakra memukul pria itu dan membuatnya jatuh ke laut. Keesokan harinya, sang kapten mengumpulkan para pekerja untuk diinterogasi. Tak berpikir panjang, Cakra maju dan mengakui perbuatannya. Sang kapten sudah menduga hal itu, dan sang kapten memberikan hukuman utang kepada Cakra kalau Cakra harus bekerja selamanya di kapal itu. Di suatu hari, Cakra diperintahkan untuk memegang kemudi kapal sebentar, karena nahkoda kapal pergi untuk buang air. Kesempatan itu digunakan Cakra untuk belajar mengemudikan kapal. Terkadang, Cakra melihat mayat yang hanyut di lautan. Entah mayat siapa, yang membuat Cakra semakin bertekad untuk pergi dari situasi itu. Pada suatu malam, saat semua para pekerja telah tertidur, Cakra bangun dengan memegang tulang yang besar di tangannya. Cakra menuju ruang mesin dan mematikan mesin kapal itu. Seketika juga, membuat kapal itu menjadi gelap, yang membuat awak kapal turun ke ruang mesin untuk memeriksa masalahnya. Tiba-tiba, secara mendadak, Cakra bersembunyi, muncul, dan memukul awak kapal itu dengan kuat, dan awak kapal itu pun tewas seketika. Di pagi harinya, Cakra yang menunggu di dalam kemudi kapal yang sudah siap untuk menghabisi para awak kapal. Saat pria itu lengah, Cakra yang penuh dendam segera menghabisi pria itu dengan tulang yang dibawanya. Tidak hanya sekali, Cakra menghantam kepala pria itu, tetapi berkali-kali. Sang kapten yang menyadari kalau Cakra berada di ruang kemudi, kemudian marah. Dengan membawa sebuah senjata, sang kapten mendekati Cakra untuk memberikannya pelajaran. Tetapi tak disangka oleh sang kapten,
Cakra yang sudah menunggu kedatangan sang kapten langsung menyambutnya dengan pukulan tulang yang mendarat di kepalanya. Sang kapten pun terjatuh dan tewas. Cakra pun menyuruh pekerja lain untuk membuang mayatnya ke laut. Setelah itu, Cakra pun mengambil uang yang berada di dalam laci kapal, dan Cakra pun segera membawa kapal itu merapat ke pelabuhan. Dan ia pun pergi meninggalkan pekerja lain di kapal itu. Singkat cerita, Cakra kembali ke kampung halamannya dan melihat ayahnya sedang bekerja di sawah. Seketika itu juga, Cakra meneteskan air mata dan akhirnya Cakra pulang ke kampung halamannya dengan selamat dan cerita pun berakhir. Apabila ada kesalahan dari alur cerita di atas, saya mohon maaf. Dan apabila dari teman-teman ingin merequest sebuah alur cerita film, harap komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Dadah.